Kamu pernah nggak tiba-tiba berhenti menerima kabar dari seseorang yang dulu hampir setiap hari menghubungi kamu? Chat yang biasanya rutin, mendadak sunyi, tanpa penjelasan, tanpa tanda. Dan yang paling menyakitkan, tanpa penutup. Seolah kamu ditinggalkan di tengah percakapan yang belum selesai di dalam hati. Alasan pertama kenapa seseorang tiba-tiba berhenti menghubungi kamu, seringkali bukan karena mereka sibuk, tapi karena perasaan mereka sudah berubah pelan-pelan. Awalnya masih membalas cepat, lalu mulai lama, kemudian singkat, sampai akhirnya hilang begitu saja. Bukan karena tidak sempat, tapi karena prioritasnya bergeser tanpa kamu sadari. Dalam kehidupan nyata, ini sering terjadi saat seseorang merasa hubungan itu mulai terasa biasa, tidak lagi seantusias dulu, atau emosinya sudah tidak sekuat di awal. Mereka tetap terlihat normal di luar, masih online, masih aktif, tapi hanya ke kamu saja mereka memilih diam. Dan yang menyakitkan bukan diamnya, tapi perubahan sikap yang terasa perlahan tapi pasti. Kamu mulai bertanya-tanya, apa aku salah? Padahal, kadang bukan kamu yang berubah, melainkan perasaan mereka yang tidak lagi sama. Ada orang yang tidak pergi dengan kata-kata. Mereka pergi lewat jarak yang sengaja diciptakan. Dan ironisnya, kamu baru sadar setelah semuanya terasa berbeda. Di titik ini, yang paling melelahkan bukan kehilangan kabarnya, tapi menenangkan pikiran yang terus. Mencari alasan kenapa semuanya tiba-tiba berubah. Alasan kedua, mereka sedang menghadapi masalah pribadi yang tidak mereka ceritakan. Dalam keseharian, tidak semua orang nyaman berbagi beban. Ada yang memilih diam saat pikirannya penuh, bukan karena kamu tidak penting, tapi karena mereka sedang berusaha bertahan dengan caranya sendiri. Misalnya saat pekerjaan menumpuk, masalah keluarga datang bersamaan, atau kondisi mental sedang lelah. Energi mereka habis untuk bertahan, bukan untuk berkomunikasi. Dan ketika seseorang lelah secara emosional, hal pertama yang sering mereka kurangi adalah interaksi, termasuk dengan orang yang sebenarnya dekat, yang membuat bingung. Dari luar mereka terlihat baik-baik saja. Padahal di dalam, mereka sedang berjuang sendirian. Kadang diam bukan berarti menjauh, tapi sedang tenggelam dalam hal yang tidak terlihat oleh siapapun. Di titik ini, kamu mungkin merasa diabaikan. Sementara mereka merasa kewalahan. Dua perasaan yang sama-sama berat, tapi tidak pernah saling dijelaskan. Dan disitulah jarak mulai terbentuk tanpa disadari. Alasan ketiga, mereka merasa hubungan mulai terasa tidak seimbang. Mungkin selama ini kamu selalu yang lebih sering memulai chat, lebih sering bertanya, lebih sering berusaha menjaga komunikasi. Sementara mereka hanya merespons. Lama-lama, mereka terbiasa menerima tanpa berusaha memberi. Atau sebaliknya, mereka merasa terlalu dituntut tanpa kamu sadari. Dalam situasi nyata, ini sering terjadi saat komunikasi terasa seperti kewajiban, bukan lagi keinginan. Balasan jadi sekadar formalitas. Percakapan terasa hambar. Dan perlahan, mereka memilih menjauh karena tidak lagi merasakan koneksi yang sama. Yang paling menyakitkan, kamu masih berusaha seperti biasa. Sementara mereka sudah mundur pelan-pelan dari awal. Bukan karena ada pertengkaran besar, tapi karena rasa yang memudar tanpa percakapan yang jujur. Dan saat kamu sadar semuanya berubah, hubungan itu sudah tidak berada di tempat yang sama lagi di hati kalian berdua. Alasan keempat, mereka menemukan seseorang atau hal baru yang menyita perhatian mereka. Dalam kehidupan nyata, perhatian manusia sangat mudah berpindah. Dulu mereka punya banyak waktu untuk menghubungi kamu. Sekarang, waktunya terisi oleh hal lain. Bisa jadi orang baru, lingkungan baru, atau fase hidup yang berbeda. Bukan selalu tentang pengkhianatan. Kadang hanya tentang fokus yang berubah. Yang dulu terasa penting, perlahan tergeser oleh sesuatu yang lebih menarik bagi mereka saat ini. Kamu masih menunggu kabar seperti biasa. Sementara mereka sudah menjalani hari dengan rutinitas baru yang tidak lagi melibatkan kamu. Dan yang paling sunyi adalah saat kamu sadar, kamu tidak lagi ada di cerita harian mereka. Tanpa konflik, tanpa perpisahan, hanya hilang dari kebiasaan mereka sedikit demi sedikit. Kadang kehilangan tidak terjadi secara tiba-tiba, tapi terjadi karena kamu tidak lagi menjadi bagian dari prioritas mereka. Alasan kelima, mereka takut menghadapi percakapan yang jujur dengan kamu. Tidak semua orang berani berkata, aku sudah tidak bisa seperti dulu. Sebagian orang memilih diam karena merasa itu lebih mudah daripada menjelaskan perasaannya. Mereka menghindari chat, menghindari panggilan, menghindari kedekatan yang dulu mereka bangun sendiri. Dalam situasi nyata, ini sering terjadi saat seseorang merasa bersalah, tapi tidak tahu harus berkata apa. Atau ketika mereka tahu sikap mereka akan menyakiti kamu jika dijelaskan secara langsung.
Akhirnya mereka memilih menghilang perlahan, berharap jarak bisa menjadi jawaban tanpa harus mengucapkan perpisahan. Dan di sisi kamu, diam mereka terasa seperti tanda tanya yang tak pernah selesai. Kamu ingin kejelasan, tapi yang kamu dapat hanya keheningan. Dan ironisnya, diam yang berkepanjangan sering lebih menyakitkan daripada kejujuran yang singkat. Alasan keenam, mereka merasa terlalu nyaman, sampai akhirnya menganggap kehadiranmu sebagai sesuatu yang pasti ada. Di awal, mereka berusaha keras menjaga komunikasi, sering bertanya kabar, sering mencari topik, sering memastikan kamu tetap dekat. Tapi, ketika mereka merasa kamu akan selalu ada, usaha itu perlahan menurun. Bukan karena benci, bukan juga karena marah, tapi karena mereka merasa tidak perlu lagi berusaha seperti dulu. Dalam kehidupan sehari-hari, ini sering terjadi saat satu pihak selalu memahami, selalu menunggu, dan selalu memaklumi. Lama-lama, perhatian yang dulu tulus berubah jadi kebiasaan yang dianggap biasa. Dan dari kebiasaan itulah, jarak mulai muncul tanpa terasa. Kamu masih peduli, sementara mereka mulai santai. Kamu masih menjaga komunikasi, sementara mereka mulai mengurangi. Kadang yang membuat seseorang menjauh bukan karena ada masalah besar, tapi karena mereka tahu kamu tidak akan pergi meski mereka berubah. Dan disitulah diam mereka terasa semakin panjang. Alasan ketujuh, mereka sedang menguji apakah kamu akan mengejar atau tidak. Ya, ini terdengar sederhana, tapi sering terjadi dalam hubungan nyata. Ada orang yang sengaja mengurangi komunikasi untuk melihat seberapa besar kamu peduli. Mereka tidak benar-benar hilang, mereka hanya mundur sedikit sambil memperhatikan reaksimu. Apakah kamu akan mencari? Apakah kamu akan bertanya? Atau kamu akan diam juga? Dalam situasi seperti ini, keheningan mereka sebenarnya penuh makna. Bukan sekadar tidak menghubungi, tapi sedang membaca sikapmu dari kejauhan. Yang rumit, kamu mengira mereka tidak peduli. Sementara mereka justru sedang menunggu bukti perhatian. Dua orang saling diam, sama-sama menunggu. Dan akhirnya, komunikasi yang dulu hangat berubah jadi jarak yang dingin. Ironisnya, bukan karena tidak ingin saling bicara, tapi karena sama-sama menahan diri lebih lama dari yang seharusnya. Alasan kedelapan, mereka pernah merasa tersakiti, tapi tidak pernah benar-benar mengungkapkannya. Mungkin ada ucapan kecil yang kamu anggap biasa, atau sikap yang menurutmu sepele. Tapi bagi mereka itu membekas diam-diam. Dalam kehidupan nyata, tidak semua orang langsung bicara saat terluka. Ada yang memilih tetap bersikap normal, tetap membalas, tetap terlihat hangat. Sampai suatu hari mereka tiba-tiba berubah. Bukan karena perasaan hilang seketika, tapi karena luka kecil yang dipendam terlalu lama akhirnya membuat mereka menjaga jarak. Yang membuat bingung, tidak pernah ada pertengkaran besar. Tidak ada konflik jelas. Hanya perubahan sikap yang terasa pelan, tapi nyata. Kamu merasa semuanya baik-baik saja. Sementara mereka diam-diam sudah lelah menahan perasaan sendiri. Kadang seseorang berhenti menghubungi bukan karena tidak peduli, tapi karena merasa tidak dimengerti. Dan saat perasaan tidak pernah mendapat ruang, diam menjadi pilihan yang paling aman bagi mereka. Alasan kesembilan, mereka sebenarnya sedang ingin pergi, tapi tidak punya keberanian untuk benar-benar mengakhiri. Tidak semua orang berani berkata jujur, aku ingin menjauh. Sebagian memilih cara yang lebih halus, mengurangi chat, membalas seperlunya, lalu perlahan menghilang dari kebiasaan komunikasi. Dalam situasi nyata, ini sering terjadi saat seseorang sudah tidak merasakan kedekatan yang sama, tapi juga tidak tega melukai secara langsung. Mereka berharap jarak yang tercipta bisa menjadi tanda tanpa harus ada penjelasan. Dan tanpa disadari, kamu tetap menunggu kejelasan yang tidak pernah datang. Hari demi hari berlalu, notifikasi tetap sepi, tapi kenangan percakapan lama masih tersimpan. Di titik ini, yang paling menguras emosi bukan hanya kehilangan komunikasi, melainkan harapan yang belum benar-benar ditutup. Karena tidak ada kata selesai, hanya keheningan yang perlahan menggantikan kehadiran. Alasan ke-10, mereka merasa hubungan itu sudah tidak lagi sejalan dengan hidup mereka sekarang. Dulu obrolan terasa nyambung, cerita terasa panjang, dan komunikasi mengalir tanpa dipaksakan. Tapi seiring waktu, banyak hal berubah. Kesibukan berubah, prioritas berubah, cara berpikir juga ikut berubah. Dalam kehidupan nyata, tidak semua hubungan berakhir karena konflik. Sebagian berakhir karena arah hidup yang mulai berbeda. Percakapan yang dulu seru, sekarang terasa biasa. Topik yang dulu ditunggu, sekarang terasa hambar. Dan tanpa sadar, mereka mulai merasa tidak lagi berada di frekuensi yang sama dengan kamu. Bukan karena kamu kurang, bukan juga karena mereka jahat,
Tapi karena kedekatan emosional itu tidak selalu bertahan di fase hidup yang berbeda. Di titik ini, mereka bukan keputusan yang tiba-tiba, melainkan hasil dari perasaan yang pelan-pelan menjauh sejak lama. Dan mungkin kamu hanya menyadarinya saat komunikasi benar-benar berhenti. Pada akhirnya, saat seseorang tiba-tiba berhenti menghubungi kamu, jawabannya jarang sesederhana sibuk atau lupa. Seringkali ada perubahan perasaan, ada luka yang tidak diucapkan, ada jarak yang dibiarkan tumbuh tanpa disadari, dan ada keheningan yang dipilih karena dianggap lebih mudah daripada kejujuran, yang membuatmu terus memikirkan satu hal yang sama berulang kali. Apa yang sebenarnya berubah? Padahal, kadang bukan satu kejadian besar yang membuat seseorang menjauh, melainkan banyak hal kecil yang tidak pernah dibicarakan. Sampai akhirnya hubungan terasa asing. Jika kamu pernah berada di posisi menunggu kabar yang tak kunjung datang, kamu pasti tahu rasanya. Membuka chat berulang kali, melihat terakhir online, berharap ada pesan masuk walau hanya satu kata sederhana. Dan di dalam diam itu, pikiranmu mulai membuat banyak kemungkinan. Menyalahkan diri, mengingat ulang setiap percakapan, mencari kesalahan yang mungkin bahkan tidak pernah ada. Padahal kenyataannya, tidak semua kehilangan komunikasi adalah kesalahanmu. Kadang, itu hanya tentang orang yang berubah, situasi yang berubah, dan perasaan yang tidak lagi sama seperti dulu. Mungkin kamu tidak pernah mendapatkan penjelasan. Mungkin juga tidak pernah mendapat penutup yang jelas. Tapi satu hal yang perlu disadari, keheningan seseorang seringkali sudah menjadi jawaban yang paling jujur tanpa kata-kata. Dan semakin cepat kamu menerima kenyataan itu, semakin ringan hatimu untuk berhenti menunggu sesuatu yang sudah tidak lagi diperjuangkan. Karena pada akhirnya, yang benar-benar ingin tinggal tidak akan membuatmu terbiasa dengan kehilangan kabarnya.